akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepas semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat kau jauh darimu. Wow, lagu Stinky, mungkinkah? Benar ya? Kalau saat lagu ini booming di zaman dulu, Rais masih umur berapa? Masih masa konflik kan? Konflik ya? Umur berapa cuy? 2 tahun. Masih anak kecil ya? Nah, lain kali saya pengen nanti ke depannya ada Marwan ya, gabung sama aku ya di sini ya, cocok ya? Cocok ya. Nyanyi suaranya juga tadi bagus banget, baru tahu. Suara Dia dua artis ya, ya? suara dua Artis ya soalnya ya? Iya, artis ya. Biasanya kalau undang artis bayar nggak sih? Oke pemirsa, balik lagi di Aceh Gino dan masih bersama Gempa dengan Bang Zakir dan juga Bang Septian. Nah, cerita lagi dong, ini program kedepannya akan segempa apa sih? Maksudnya lebih besar ya? Seperti apa? Mesti dong, jadi kita sebetulnya bicara pemuda harus update dong gitu. Jadi mestinya program itu tergantung ke depannya bagaimana kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang paling penting kita tetap fokus bicara soal pendidikan, kesehatan, sosial serta lingkungan gitu. Kita fokus di situ. Jadi kita tetap akan menjalankan program berdasarkan kriteria skala itu. Oh ya, tapi yang paling menarik ini sebetulnya program terakhir kita, mungkin ini akan tetap jalan terus berlanjut, yaitu yang baru kita buat juga antara bulan 8 Zaki ya. Bulan 8 itu rumah baca. Jadi kita buat semacam rumah baca itu di Labui, sekarang juga masih berjalan, bekerja sama juga dengan komunitas Pustaka Jalanan Jempa, Popis, Volunteer Peduli Sesama, itu sekarang lagi berlanjut. Dan rumah baca itu letaknya di Labui, Aceh Besar. Jadi sekarang kami harap program yang saat terakhir ini, rumah baca ini menjadi antitesis terhadap rumah baca yang sebelumnya sudah ada gitu, yang biasanya sering mati, tidak diurus segala macam. Makanya kami gandeng komunitas-komunitas agar terus bisa mengoperasikan rumah baca ini, termasuk relawan pengajarnya, baik bacaannya. Dan alhamdulillah ketika acara peresmian rumah baca itu, walaupun memang sederhana semampu kita ya dan kawan-kawan bergerak gitu, dihadiri oleh Kepala Badan Arsip Perpustakaan Aceh gitu. Sekali kami kemudian juga kami menjadi partner kami ya, jadi partner rumah baca itu sendiri dalam hal penyediaan sarana prasarana, kemudian bacaan dan segala macam. Makanya yang paling program kami yang mungkin kami terus kawal yaitu rumah baca itu. Karena kalau misalnya seandainya mati itu dosa besar banget dong bagi komunitas kami juga gitu. Dibuat tapi rumah baca yang sudah ada mati juga, itu sih yang paling penting itu sebenarnya. Nah, kalau untuk fasilitas yang ada di rumah baca ini dibantu ataupun disponsor oleh siapa? Ya, sebetulnya sponsornya tidak mengikat sih, donaturnya tidak mengikat juga. Kita membuka siapa saja yang ingin menyumbangkan, tapi sudah pasti dong yang Badan Arsip Nasional ini memang kayaknya memang ini ranahnya lembaga Mereka, ini gitu. oke. Jadi sehingga mereka fokusnya. Nah, Pak Jaki, antusias anak-anak ada nggak sih yang belum bisa baca? Kita sampai umur 10 tahun mungkin belum bisa baca. Ada nggak sih sekarang di Aceh? Alhamdulillah kalau hari itu semuanya bisa membaca, alhamdulillah. Antusias anak-anak di situ sangat antusias karena kenapa? Setiap kami berkunjung ke sana anaknya ramai dan bermain di situ mereka. Jadi kebetulan juga kami bersama Fopis itu ada membuat jadwal belajar sambil bermain. Jadi yang hebatnya kami belum sampai, anak-anak itu sudah sampai. Oke, iya. Jadi antusias mereka itu bisa dikatakan sangat luar biasa. Dalam satu hari berapa jam mereka belajar dan berapa orang yang anak-anak hadir? Oh, itu kalau satu hari durasinya 2 jam. Anak-anaknya yang hadir rata-rata sampai 50 orang. Wow, semua anak yang putus sekolah atau bagaimana? Mereka sekolah paginya tapi sorenya belajar. Jadwalnya memang sore.
daripada mereka menghabiskan waktu bermain yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya dengan adanya taman bacaan, rumah baca ya tadi ya, ini bisa menjadi hobi baru membaca ataupun ya sekarang ini faktanya ya pemirsa, anak-anak kalau ke toko buku kalau membaca ini kan sering diusir ya. Iya. Nah jadi langsung aja datang ke rumah baca yang ada di Labuy. Nah, jadi anak-anak yang di luar Labuy juga boleh datang? Boleh. Transportasinya ditanggung nggak? Yang terdekat aja kali ya, jadi biar lebih memudahkan gitu. Benar-benar. Nah, ini harapan kepada semua pihak yang sudah membantu dan yang akan membantu nantinya, seperti apa sih harapan kalian untuk memuluskan perjalanan kalian? Saya gitu. Iya. Jadi, harapan kita adalah dalam prosesnya memang kita terjun dalam dunia kemanusiaan ini, kita bicara non profit. Jadi betul-betul memang seleksi alam itu nyata gitu dalam organisasi semacam ini. Anda mampu bertahan, Anda komitmen. Kalau Anda bicara soal jiwa kemanusiaan ini, Anda harus memang betul-betul ikhlas membantu orang lain gitu. Anda juga bicara energi Anda terkuras, ya, materi apalagi dan segala macam, waktu dan segala macam, waktu untuk tidur, waktu untuk bersenang dengan teman-teman gitu. Tapi dengan melalui dunia kemanusiaan ini, harapannya adalah kita bisa terus membantu dengan sesama sehingga kita terus berguna. Dan juga kepada orang-orang yang telah membantu, saya harap jangan lupa bahwasanya kesenangan yang kita dapat hari ini, ya, tawa, senyum, segala macam itu seyogyanya kita harus bagikan juga kepada orang-orang lain gitu. Nah, itu menurut saya sih seperti itu. Oke, satu lagi di Bang Jaki, soal kesehatan. Ya sekarang sudah ada BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, betul. Tetapi banyak sekali yang terganjal dari biaya yang dari luar daerah. Apakah juga kalian fokus ke arah situ? Membiayai mereka untuk pengobatan misalkan? Ya, untuk saat ini kami untuk itu belum sampai ke situ ya, Oke. gerakannya. Karena kami lebih berfokus kepada anak-anak yang memang masih perlu untuk dibimbing. Tapi kalau untuk di bagian kesehatan kayak seperti BPJS itu kami belum sampai ke situ karena kemampuan kita pun masih terbatas. Jadi kesehatan yang kalian dampingi seperti apa? Kesehatan yang kami dampingi itu seperti sosialisasi, Penyuluhan. penyuluhan. Baik. Nah sejauh ini sudah berapa aksi yang kalian lakukan, Septian? Berarti sekitar 2 lah kurang kesehatan ya. Sikat. Sesi sikat gigi. Sesi sikat. Itu untuk anak-anak yang Anak-anak TK. anak-anak TK. Kalian juga masuk ke TK-TK gitu? Iya. Ini pasti lucu sekali kalau ngeliat Bang Jaki nih. Besok-besok gitu ya pakai maskot gitu. Jadi kalian punya maskot sendiri dari Gempa. Ini pelakunya. Jadi anak-anak nggak sikat gigi lagi gitu ya. Oke, ada teman-teman anak-anak muda di sana, bagaimana mereka untuk lebih bersinergi bersama kalian? Mungkin ada ajakan dari kalian, silakan Septian. Bang Jaki dulu deh. Kita punya ini media sosial, Facebook Generasi Muda Peduli Aceh, Instagram Gempa_Aceh. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi kami melalui 2 kontak tadi. Dan tentunya kami menginginkan ada aksi nyata dari kawan-kawan semua dan bersinergi bersama kami. Nah, motivator Septian, silakan anak-anak muda yang menghabiskan waktunya yang tidak berpositif sedikit pun. Karena sebetulnya LSM Gempa ini punya slogan juga, 1 langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi manfaatkan usia kita, waktu muda kita agar bisa berguna buat orang lain. Sudah sepantasnya kita yang usia muda, kitalah yang menjadi pelopor ujung tombak sekaligus mengemban amanah itu semua agar kita yang paling aktif terjun ke dalam dunia kemanusiaan, terutama pendidikan, sosial, kesehatan maupun lingkungan. Keren. Satu lagi deh, bener-bener terakhir satu lagi. Kalian ini masih jomblo atau gimana sih? Ya kan mana tahu nih, udah ganteng ya kan, peduli sosial, peduli kemanusiaan juga ya, sayang anak-anak juga. Ini kan idaman sekali ini. Ya, saya harap ya. Ini ketahuin sama kawan-kawannya jahat. Ya udah, terima kasih banyak untuk Septian dan juga Bang Zaki. Saya ucapkan terima kasih banyak, juga sukses untuk semuanya. Salam untuk yang jomblo yang pastinya. Oke, pemirsa, itu dia teman-teman saya ya, teman-teman saya yang barusan dari Gempa. Mereka fokus
untuk sosial seperti penghijauan, seperti pembangunan rumah baca, sekolah yang sudah mereka lakukan ini sungguh luar biasa sekali ya. Kita bisa menikmati walaupun terkadang pemerintah hanya menjadi angin segar. Nah, dengan kehadiran mereka ini bisa membuat Aceh lebih maju sedikit demi sedikit yang pastinya. Rais, anak-anak muda loh seperti Rais sendiri ya. Ada keinginan gak sih pengen menciptakan sebuah gebrakan terbaru di sebuah organisasi misalkan? Saat ini bermusik kan? bermusik, kamu kemana-mana musik terus gitu. Jadi membuat karya baru. Seberapa suka sih kamu dengan musik, Rais? Suka banget, kalau bilang suka banget. Ih capek deh ngomong sama dia serius. Oke ya, pemirsa, Aceh Gino hadir setiap hari Senin dan juga Rabu jam 11 sampai jam 12 siang dan isinya adalah anak-anak muda yang kreatif, inovatif, dan mampu memberikan sisi positif untuk kita semuanya, memberikan perubahan juga untuk kemajuan Aceh tercinta ya. Udah, kira-kira saya juga masih punya satu lagi bintang tamu saya. Ini paling heboh, mudah-mudahan paling heboh ya. Saya maunya dia ngomongin bahasa Aceh hari ini ya. Tantangan buat kamu. Selamat pagi. Ayo kita naik. Halo Halimah. Duduk deh. Okay. Ayo satu lagi. Selamat siang. Ya. Dengan siapa? Rehan. Agustin. Ganteng ih. Iya, sering-sering aja lah ngundangnya yang seger-seger kayak gini gitu kan. Gimana kabarnya? Rehan, namanya Rehan, panggilannya Bang Rey. Fatimah, gimana? Oh, alhamdulillah saya sehat, Kak. Nih kasih tantangan ya, Fatimah ngomong bahasa Aceh ya. Gimana? Kan mantap ya. Silakan memperkenalkan diri, kemudian ini dari mana dengan bahasa Aceh. Silakan. Ini duta bahasa Aceh soalnya. Saya biasanya ngomongnya bahasa Inggris karena kan. Bo cingin deh lah kan. Perkenalkan, Nandun Tuan Fatimah, Lun berasal dari Aceh Selatan. Alhamdulillah, Gino kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri. Selamat pagi buat kawan-kawan Universitas Islam. Yang kakon bahasa Aceh ya, Fatimah. Namanya Aceh lah. Iya. Aceh Selatan enggak lucu deh. Aceh Selatan. Untuk ngan-ngan yang berada di UIN dan juga di Aceh Selatan. Si hai untuk kalian semua. Di pagi yang berbahagianya Don alhamdulillah katruino. Terima kasih untuk doa-doa dari ngon-ngon sehingga Don kabar hadir di acara Aceh TV-nya bersama tentunya presenter yang luar biasa Kak Agus. Kak Agus. Oke. Jadi Fatimah ini adalah salah satu relawan yang juga aktif untuk menangani anak-anak kanker ya kan. Nah, tapi walaupun jarang-jarang jumpa, ini banyak dengan segudang aktivitasnya. Orang sibuk maklum lah ya. Kemarin terakhir ke luar negeri, ke Malaysia. Ya, ngapain? Bahasa Aceh, Fatimah. Di luar negeri, alah kamale. Di luar negeri, nah kegiatan wacut itu ada kegiatan dari organisasi CIT. Alhamdulillah, mandum kegiatan yang bergelut dengan luntuan, mandum berasal dari organisasi baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri. Di luar negeri, kamu kegiatan kerjasama antar 3 universitas yang ada di luar negeri di Malaysia. Itu kegiatannya bergelut di bidang budaya. Jadi kami memperkenalkan budaya bahasa Aceh. Jadi kamu memperkenalkan budaya Aceh yang di Aceh ya. Karena kita tanya serumpun dengan mereka, jadi serumpun. Makanya sebenarnya susah juga. Makanya sebenarnya budaya Tanjongan Waknyoyan serumpun, bukan merebut, bukan saling merebutkan, akan tetapi serumpun. Kita dan mereka itu serumpun, sama-sama berasal dari Melayu gitu. Ya, berarti Fatimah tidak fokus dengan bahasa Acehnya. Gak apa-apa, aman. Gimana Rehan? Ya. Tadi Fatimah sudah menjelaskan perjalanan dia ke Malaysia. Ini dalam dinas ya, dinas. Keren cuy, dinas bahasanya. Rehan sendiri gimana kegiatannya selama ini? Mengikuti dengan ini volunteer bersama yang berdiri pada tanggal 1 April 2013.
kami ini Popis ini yaitu bahasa kerennya kan Popis, ya kan, volunteer. Volunteer ini relawan di mana kami melakukan kegiatan tanpa mengharap imbalan. Ya, kami kan dengan keringat pikiran kami luangkan untuk melakukan suatu kegiatan. Efeknya apa? Ketika kami melakukan hal ini, kami ada pengalaman yang menarik di Popis ini. Baik itu kami ada pergi ke Pulau Aceh, ada pergi ke Sabang, ada pergi banyak tur lah. Dengan kegiatan ini kita bisa melakukan kegiatan di mana saja. Kalau misalnya kita nggak masuk organisasi, jangankan di luar, di Aceh aja tidak bisa kita hadir, tidak bisa kita untuk pergi. Dengan organisasi ini bisa jalan kita untuk melakukan hal-hal apa yang kita inginkan. Kegiatan kalian apa selama ini? Kegiatan kami lebih ke bakti sosial, pendidikan, ada rumah baca, ada pustaka, dan juga kami ada juga turun ke buka bersama dengan anak yatim takfis di SIM Aceh Besar. Di SIM, ya, oke. Di SIM, karena anak-anak situ bisa kita katakan anak yatim, habis itu jauh dari orang tua, butuh sentuhan dari kakak-kakaknya, karena mungkin nggak ada kakak-kakak. Dengan berkat kami datang situ, adik-adik itu semangat. Kasih sayang seperti apa yang kalian bagi untuk mereka? Kami ada membuat game, menggambar, habis itu ada buat namanya yel-yel, nyanyi sama adik-adik itu. Kendalanya ada nggak? Kendala apa? Ya, kendala ketika kalian turun ataupun terjun ke sebuah tempat yang baru seperti anak-anak ini. Ya, ada nggak sih kendala-kendala yang ini kayaknya susah nih masuknya? Seperti apa kendalanya? Kendalanya akses kah, akses jalan kah, atau dari bahasa kah, atau bagaimana? Ya, karena di tempat yang takfis itu anak-anak situ bukan dari Banda Aceh dan Aceh Besar saja, ada juga Singkil. Terkadang adik di Aceh Singkil ini, adik-adik ini tidak bisa bahasa Aceh. Susah. Tidak bisa bahasa Aceh. Tidak bisa bahasa Aceh. Karena kan ada juga yang bisa bahasa jamu. Ada juga dari jamunya, bahasa jamu. Adik-adik sini yang terkendala kami itulah jalan, aksesnya. Tapi alhamdulillah mungkin pemerintah sudah peduli terhadap akses jalannya, sudah di aspal. Sudah aspal. Kemarin kami nggak di aspal. Berlobang-lobang jalan untuk akses ke sana. Oke, ada anggotanya untuk berapa orang, Fatimah? Dari Popis ya? Iya. Alhamdulillah kalau untuk anggota sekarang yang anggota aktifnya 80 orang. Jadi baru open recruitment juga 50 orang. Ini alhamdulillah baru siap juga melakukan pembekalan hari apa kemarin? Sabtu ya, Sabtu. Ya yang masih aktif sampai sekarang itu di periode saya 80 orang. Baru direkrut 50 orang. Karena kita juga mahasiswa mau legend nih, legend. Mau enggak ada masalah mahasiswa paling lama. itu memang resiko bagi terutama bagi orang-orang yang suka bergelut di organisasi. Bisa dibilang kalau di kampus aktivis, saya bukan aktivis sih. Terus kuliah kalian gimana nih? Kalau kuliah ini tips buat kawan-kawan sedikit. Jadi masalah kuliah, jangan ragukan ketika kalian berorganisasi itu bukan berarti kuliah kalian itu terganggu. Bu Praile, kita stop dulu ya. Oke, siap. Kita break dulu ya pemirsa, makin seru sekali, jangan kemana-mana.